Kalau kita ngomongin Bali, yang kebayang pasti surga kan? Pantai, budaya, kedamaian. Tapi kali ini kita akan bahas sisi lainnya. Sebuah kisah tentang gimana surga itu hancur, bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Oleh teror bom yang nggak cuma mengguncang Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan semua ini dimulai dari satu angka yang jujur aja bikin merinding. 202. Bayangin, sebanyak itu nyawa dari 21 negara yang berbeda, hilang begitu saja dalam satu malam kelam tanggal 12 Oktober 2002. Oke, untuk benar-benar ngerti seberapa parah dampaknya, kita harus bayangin dulu suasananya. Ini Bali loh, Pulau Dewata. Gambaran surga di bumi kan? Nah, kedamaian itulah yang sebentar lagi akan hancur berkeping-keping. Serangannya itu gila, cepet banget dan sangat terencana. Cuma dalam rentang waktu sekitar 1 menit, 3 ledakan yang udah diatur sedemikian rupa langsung merobek jantung pariwisata Kuta yang lagi rame-ramenya. Dan disinilah kita lihat betapa kejinya taktik mereka. Jadi, ledakan pertama yang lebih kecil di Paddy's Bar itu ternyata bukan target utama. Itu cuma pancingan. Tujuannya, bikin orang panik, lari berhamburan ke jalan, dan boom, mereka langsung disambut sama ledakan kedua dari mobil van yang jauh-jauh lebih besar. Benar-benar kejam. Tentu aja, setelah kehancuran separah itu, dunia nggak tinggal diam. Sebuah investigasi internasional besar-besaran langsung digelar untuk satu tujuan, memburu siapapun yang bertanggung jawab di balik semua ini. Dan nggak butuh waktu lama loh, cuma dalam beberapa hari, para penyelidik udah nemuin titik terang. Semua petunjuk mengarah ke satu nama, Jemaah Islamiyah atau JI, sebuah jaringan teroris regional yang punya kaitan dengan Al-Qaeda. Penyelidikannya gerak cepat banget, lihat aja lini masa ini. Keren banget kan, gimana aparat bisa membongkar semua jaringannya, satu persatu. Mulai dari yang beli mobil van, Amrozi, lanjut ke komandan lapangannya, Imam Samudra, sampai akhirnya ke otak utamanya, Mukhlas. Semua tertangkap dalam waktu kurang dari 2 bulan. Pada akhirnya, keadilan pun ditegakkan. 3 pelaku utama, Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas, dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada November 2008. Sementara itu, perencana kunci lainnya, Ali Imron, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dianggap kooperatif. Tapi sayangnya ceritanya belum selesai di situ. Justru saat Bali lagi berusaha bangkit menyembuhkan lukanya, mimpi buruk itu datang lagi. 3 tahun berselang, teror kembali menghantam Pulau Dewata. Bayangin, ini Sabtu malam di Jimbaran. Orang-orang lagi asyik makan malam di kafe pinggir pantai. Tiba-tiba, di tengah keramaian itu, 2 bom bunuh diri meledak hampir bersamaan di Nyoman Cafe dan Menega Cafe. Suasana langsung berubah jadi neraka. Dan di saat yang nyaris bersamaan, di lokasi yang berbeda tapi sama-sama rame, boom! Ledakan ketiga terjadi. Kali ini targetnya Rajas Bar and Restaurant di area Kuta Square. Oke, mungkin jumlah korban jiwanya nggak sebanyak tragedi pertama ya, sekitar 23 orang tewas, termasuk 3 penyerang. Tapi tetap saja ini serangan yang sangat brutal, lebih dari 100 orang luka-luka. Dan yang bikin ngeri, bomnya itu sengaja diisi serpihan kayak paku dan gotri. Tujuannya jelas untuk menyebabkan penderitaan semaksimal mungkin. Dan dalangnya, lagi-lagi, adalah orang-orang dari Jemaah Islamiyah. Terutama 2 nama yang paling dicari, Dr. Azahari, si ahli perakit bom, dan Nordin M. Top. Untungnya, sebulan setelah serangan itu, Dr. Azahari berhasil dilacak dan tewas dalam sebuah penyergapan polisi. 2 tragedi ini jelas meninggalkan luka yang sangat dalam buat Bali dan Indonesia. Tapi, dari tragedi ini juga lahir sebuah kekuatan, sebuah komitmen bersama untuk tidak akan pernah lupa. Kalau kalian ke Kuta sekarang, tepat di lokasi bekas Sari Club, kalian akan lihat Monumen Pahlawan Humaniter, atau yang lebih dikenal sebagai Monumen Ground Zero. Ini bukan cuma batu ya, ini adalah pengingat abadi untuk 202 nyawa yang hilang di sana. Tempat kita semua bisa datang, merenung, dan mengenang. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting kan? Gimana caranya kita mengenang sebuah tragedi besar tanpa membiarkan tragedi itu selamanya mendefinisikan siapa kita? Karena kisah bom Bali pada akhirnya bukan cuma cerita tentang kehilangan. Ini juga cerita tentang ketangguhan, tentang perjuangan mencari keadilan, dan tentang kekuatan ingatan untuk menghormati masa lalu sambil terus membangun masa depan.